Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Ahmad Sufriyadi dan saya sendiri yaitu Hayatun Nufus. Di materi kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh semua manusia sejak ia lahir. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Prancis tahun 1789 dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, artinya hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis. Nah, dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Nah, sekarang apa sih bentuk-bentuk hak asasi manusia? Secara umum, hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal right. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan atau right of legal equality. Yang kelima, hak sosial budaya atau social and cultural right. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar, procedural right. Contoh-contoh pelanggaran HAM atau contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Contoh nih, yang pertama, kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. Yang kedua, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, kasus babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Nah, di sini semua yang tertulis di sini itu termasuk contoh dari pelanggaran HAM, pelanggaran dari hak asasi manusia. Nah, kawan-kawan, karena adanya hak asasi tersebut, maka perlu dibentuk atau diadakannya perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Nah, pemerintahan mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang terakhir, PP
PP nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, untuk yang ketiga ini, undang-undang yang mengatur tentang restitusi atau rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.